Baik Bapak Ibu, selamat bergabung kembali di kegiatan Ordik. Kalau yang tadi pagi Ordik di lingkup universitas, telah kita saksikan bersama-sama dibuka secara resmi oleh Bapak Rektor. Pada siang kali ini Ordik tingkat fakultas, khusus mahasiswa pasca sarjana multidisipliner, interdisipliner, S2 Kajian Wanita, S2 PSLP, S2 Wasantanas, S3 Ilmu Lingkungan, dan S3 Studi Ketahanan Nasional. Bapak Ibu nanti akan diperkenalkan hal-hal terkait proses belajar mengajar selama menjadi mahasiswa. Jadi jangan ragu-ragu bertanya kepada beliau-beliau nanti ya Bapak Ibu ya. Baik, bisa dimulai Ji, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, yang kami hormati Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, yang kami hormati Wakil Direktur 2 Bidang Umum dan Keuangan, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Program Studi dan Bapak Ibu Pengelola di lingkup Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Yang kami hormati Ibu Rima Dwi Permatasari dari PT Bank Syariah Indonesia, beliau nanti selaku pemateri juga. Serta Bapak Ibu mahasiswa dan mahasiswi program magister dan program doktor Pasca Sarjana Multidisiplin Interdisipliner Universitas Brawijaya. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Orientasi Pendidikan dan Kemahasiswaan Mahasiswa Baru Pasca Sarjana Multidisiplin Interdisipliner Universitas Brawijaya tahun akademik 2021-2022 dengan tema Peran Ilmu Interdisipliner dalam Penguatan Resiliensi Negara di Era VUCA. Pada siang hari ini nanti akan diisi 3 pemateri oleh Wadir 1, Wadir 2, dan dari PT Syariah Bank Syariah Indonesia. Dan selanjutnya nanti akan ada diskusi bersama Bapak Ibu Ketua Program Studi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita awali acara hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peserta Ordik dimohon untuk tetap duduk dengan sikap sempurna. Hadirin yang berada di ruangan ini dimohon untuk berdiri. Lagu Himne Brawijaya.
Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama laporan Ketua Pelaksana Dr. Rita Parmawati SPME. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati Direktur Pascasarjana Bapak Prof. Marjono MPhil, Wakil Direktur Bidang Akademik Bapak Fadilah Putra Esos MPhAF PhD, Bapak Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Bapak Kurniawan SPI MEng DSD, Bapak dan Ibu KPS serta pengelola di lingkungan Pascasarjana, Ibu Rima Dwi Permatasari dari Bank Syariah Indonesia, Bapak dan Ibu mahasiswa baru di lingkungan Pascasarjana, dan panitia yang saya banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan orientasi pendidikan mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022. Ordik yang bertema peran ilmu interdisipliner dalam penguatan resiliensi negara di era future yang merupakan bagian permasalahan yang tengah kita hadapi, di mana masalah sosial akibat globalisasi termasuk inovasi teknologi juga menjadi faktor pemicu future. Tahun ini kami menerima 104 mahasiswa baru dengan komposisi masing-masing program studi sebagai berikut. Program studi PSLP sebesar 27 mahasiswa. Program studi PMKW sebesar 3 mahasiswa. Program studi Wawasan Pertahanan Nasional sebesar 2 mahasiswa. Program Doktor Ilmu Lingkungan sebesar 51 mahasiswa dan program Doktor Studi Ketahanan sebesar 17 mahasiswa. Sebaran mahasiswa merata mulai dari Sumatera, Bapak, sampai Nusa Tenggara Barat, minus Papua. Meskipun demikian, saya laporkan ada 1 mahasiswa dari Timor Leste. Pekerjaan mahasiswa kita paling besar didominasi dari pemerintah daerah, PNS, kemudian dari dosen, dan yang ketiga adalah fresh graduate. Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Direktur Pascasarjana beserta Wakil Direktur, dan tak lupa untuk para panitia yang sangat saya banggakan karena dengan bersukacita dan tanpa mengenal lelah telah mempersiapkan acara ini. Kami berharap peserta bisa mengikuti kegiatan orientasi pendidikan ini sampai selesai. Akhir kata, mohon maaf jika ada ketidaknyamanan dalam kegiatan ini karena keterbatasan kami sebagai panitia. Sejatinya, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib dilakukan kita sebagai manusia adalah berusaha menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Ordik. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama sambutan dan pembukaan Ordik oleh Direktur Pascasarjana Universitas Brawijaya dan perkenalan pimpinan beserta pengelola yang ada di lingkup Pascasarjana. Perlu kami sampaikan, Bapak Direktur adalah lulusan S1 Matematika Universitas Gadjah Mada,
Beliau menempuh program master di University of Wales, Swansea, United Kingdom, dan jenjang PhD di University of Graz, Austria. Baik Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama sambutan dan pembukaan ordik oleh Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Brawijaya kepada Profesor Dr. Marjono MPhil dengan hormat. Disilakan. Terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yang kami hormati Bapak Wadir Bidang Umum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para KPS yang hadir di sini, ada KPS dari PS3 Ilmu Lingkungan, kemudian juga koordinator untuk S3 Ilmu Hukum, Minat Studi Ketahanan, juga KPS dari PSLP, Program Studi Lingkungan dan Pembangunan. Dan juga hadirin sekalian yang berbahagia, wabil khusus untuk para mahasiswa baru yang kami hormati, kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara orientasi pendidikan dan kemahasiswaan khusus untuk program Pasca Sarjana Multidisipliner Universitas Brawijaya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya tidak lupa mengucapkan selamat atas diterimanya Anda semua masuk di program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya ini. Sudah barang tentu kami dengan senang hati bisa bertemu dengan Anda sekalian, dan nanti ada kesempatan mendatang untuk kita bisa sharing ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum saya membuka kegiatan pada siang hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan beberapa pengelola, beberapa direksi yang ada di Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Pertama adalah Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, kami persilakan. Ini Bapak Fadilah Putra, SOS MSI MPAF PhD. Terima kasih Pak Fadilah. Selanjutnya yang kedua Bapak Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, yang terhormat Bapak Andi Kurniawan SPI MN DSC. Terima kasih Pak Andi. Selanjutnya kami teruskan dengan beberapa KPS. Yang pertama adalah KPS Program Magister Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan. Kami persilahkan Ibu Dr. Insinyur Hartati Kartika Ningsih MSI. Terima kasih Bu Tati, panggilannya Bu Tati. Silakan Ibu. Terima kasih. Selanjutnya PLT KPS Program Magister Kajian Wanita, yang terhormat Ibu Wike SOS MSI DPA. Terima kasih, ini Bu Wike. Terima kasih Bu Wike, kami persilakan. Disambung yang ikut daring kebetulan pada siang hari ini, KPS Program Magister Wawasan Ketahanan Nasional, Bapak Profesor Dr. Muh Fadli SHM Hum, mungkin masih berusaha untuk join. Selanjutnya kami persilakan KPS Program Doktor Ilmu Lingkungan, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Gatot Ciptadi Des IPU atau IPU bacanya, panggilannya Pak Gatot, silakan. Terima kasih Prof. Gatot. Berikutnya Ibu Koordinator Program Doktor Ilmu Hukum Minat Studi Ketahanan, yang terhormat Bu Dr. Adi Kusumaningrum SH MH. Silakan, ini Bu Adi. Terima kasih Bu Adi. Siap. Baik. Beberapa unit yang bisa mensupport dari Pasca Sarjana ini ada gugus jaminan mutu, kebetulan masih daring.
Prof. Dr. Insinyur Harsuko Riniwati MP. Boleh dilanjut Mas Johan. Selanjutnya Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat BPPM Pak Insinyur Bambang Smedi MSc PhD. Silakan dilanjut. Ketua Badan Pengelola Jurnal Ibu Indah Yanti SSI MSI. Sudah join atau belum? Belum? Juga Ibu Rizky Pavitri SPT MA PhD. Tidak ada? Oke. Dan Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi dan Kehumasan PSIK Bu Dr. Rita Parmawati SPME. Silakan Ibu, terima kasih. Selanjutnya Subkoordinator Subbagian Umum Barang Milik Negara Keuangan dan Kepegawaian Ibu Agustina Salama Esos. Tidak ada. Yang selanjutnya adalah Subkoordinator Subbagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Ibu Hermin Kusumaningsih SP. Terima kasih Bu Hermin. Ya. Dan hadirin sekalian yang berbahagia, para mahasiswa yang saya hormati, saya sayangi, saya paham bahwa semangat Anda memang sangat tinggi, kelihatan dari saya interview bersama beberapa KPS. Cuman karena keadaan juga kadang-kadang ada yang terkendala biaya. Dan pada siang hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Bank Syariah Indonesia yang siang nanti akan diwakili, akan dihadiri oleh Ibu Rima Dwi Permatasari. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan nanti kita bisa berbuat sesuatu untuk memperlancar proses belajar mengajar yang ada di Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Hadirin yang berbahagia, dengan mengucap syukur dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan resmi orientasi pendidikan dan kemahasiswaan Pasca Sarjana Multidisipliner pada siang sore hari ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Semangat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, agar supaya kegiatan siang hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepatutnya lah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu dimohon kesediaan Bapak Hendro Gunarto Esos untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul dalam ruang virtual ini dalam rangka orientasi pendidikan dan kemahasiswaan mahasiswa baru Pasca Sarjana Multidisipliner Universitas Brawijaya tahun akademik 2021-2022. Dengan sesungguhnya memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga, yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, bukakanlah kepada kami pintu kemudahan untuk meraih hikmah, kesabaran dan keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan pada kami, untuk meningkatkan kualitas pengabdian kami, membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, bangsa kami sedang menghadapi berbagai macam ujian
dengan kekuasaan-Mu, berikanlah pertolongan serta kekuatan lahir dan batin bagi bangsa kami, agar dapat menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, harmonis, dan sejahtera dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, anugerahkan kepada para mahasiswa baru kekuatan dan ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dan cobaan. Bentangkanlah jalan kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini. Jadikan mereka insan yang cendekia, mandiri dan bernurani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, masih semangat mengikuti rangkaian kegiatan siang hari ini, J. Selanjutnya, mari kita ikuti penyampaian materi pertama oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Bapak Fadila Putra Esos, MSI, MPhil, PhD. Beliau S1 di Universitas Brawijaya, S2 di University of Texas, Amerika, dan S3 di University of Melbourne, Australia. Beliau saat ini seperti yang saya sampaikan tadi menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan tema terkait dengan peran ilmu interdisipliner dalam penguatan resiliensi negara di era VUCA. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur, Pak Wadir 2, Bapak Ibu KPS, serta tentunya adalah para mahasiswa baru pasca sarjana interdisipliner Universitas Brawijaya. Pada siang kali ini untuk materi pertama saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan substansi keilmuan yang kita pelajari di pasca sarjana multidisiplin interdisipliner ini. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Langsung slide. Nah, ini kita akan berbicara tentang peran dari ilmu interdisipliner dalam penguatan resiliensi negara di era VUCA. Nah, sebagaimana kita sudah bisa saksikan di slide ini bahwa apa yang sekarang sedang kita hadapi ini seringkali disebut dengan era VUCA. Sebenarnya konsep ini sudah lama, sekitar tahun 80-an, ya, pertengahan 80-an atau awal 90-an, konsep VUCA ini sudah mulai muncul seiring dengan dimulainya globalisasi pada saat itu. Nah, interaksi antar negara, interaksi antar manusia, interaksi antar institusi itu semakin cepat, ya, semakin cepat dan semakin kompleks. Nah, istilah VUCA ini kemudian kembali mengemuka ketika tahun lalu kita didera oleh pandemi COVID-19, di mana relevansi dari volatility, kemudian uncertainty, complexity, dan ambiguity ini menjadi semakin nyata. Pada tahun 80-an, 90-an ini dianggap sebagai sebuah konsep yang abstrak, dan kita merasakan betul bahwa ini sampai pada level individu, kita merasakan perubahan yang begitu cepat dan kadang-kadang kita juga tidak sempat beradaptasi. Tiba-tiba kita berubah dengan sendirinya karena ada paksaan itu, misalnya katakanlah perkuliahan daring atau acara-acara daring seperti ini. Ini tanpa kita mempersiapkan diri, tiba-tiba kita sudah berada dalam
situasi seperti ini dan kita memaksa diri kita untuk bisa mengoperasikan atau menyesuaikan diri kita dengan perubahan yang begitu cepat itu. Kemudian uncertainty, kita tidak tahu pasti sebenarnya kapan pandemi akan berakhir. Dan kalau kemudian dalam 1-2 bulan tidak berakhir, lalu apa yang akan kita lakukan? Atau mungkin katakanlah 1 tahun ke depan, apakah ada kepastian ini akan berakhir? Tidak ada kepastian dan tidak ada yang bisa menjamin sampai kapan kondisi ini akan berlangsung. Itu yang dinamakan uncertainty. Nah, sehingga kalau kita itu dalam hidup selalu berpijak pada sebuah perencanaan, dalam kondisi VUCA ini perencanaan yang mana yang mau kita jadikan sebagai acuan? Apakah perencanaan yang menganggap bahwa pandemi akan berakhir 3 bulan? Apakah sebuah perencanaan yang berangkat dari asumsi pandemi akan berakhir 1 tahun atau yang mana? Nah, itu adalah uncertainty. Kita sekarang benar-benar hidup di tengah kondisi seperti itu. Yang ketiga adalah complexity. Complexity itu bagaimana berbagai macam aktor, berbagai macam diskursus, berbagai macam konsep itu saling berkelindan, saling berinteraksi satu dengan lain, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ambil contoh misalnya masalah vaksin. Apakah vaksin itu benar-benar efektif atau tidak? Wah, di masyarakat luar biasa perdebatannya. Apalagi tahun kemarin kita melihat sebuah fakta yang menurut saya agak sedikit mengkhawatirkan juga. Karena apa? Karena di tengah pandemi ada sebuah turbulensi politik di mana mahasiswa demonstrasi di tengah pandemi dan itu menimbulkan klaster baru. Itu adalah kompleksiti di mana kemudian antara politik dan isu kesehatan jadi satu, kemudian menjadi sebuah fenomena yang kita tidak bisa antisipasi apa dampaknya dan bagaimana pola mitigasinya. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah ambiguity. Ini juga sekarang kita sedang alami karena sekarang juga tidak ada orang yang bisa memastikan apa yang harus dikerjakan. Sehingga katakan it is unclear what this rapid change means to us as human. Jadi apa sebenarnya yang sekarang kita hadapi, itu sekarang semua orang masih berusaha untuk mendefinisikan. Jangankan untuk memberikan solusi, mendefinisikan apa yang sebenarnya sedang terjadi saja ini masih sangat debatable. Itu yang dinamakan dengan ambiguity. Nah, inilah kondisi yang tadi saya sebutkan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, VUCA yang itu konsep sudah hampir 20 tahun umurnya, kemudian sekarang menjadi nyata ada di dalam diri kita, bukan hanya di depan mata kita, dia sudah berada di dalam diri kita. Nah, yang menarik di sini adalah ketika kemudian konsep VUCA ini ditarik pada ranah pendidikan, di situ saya beri tanda ya di dalam box warna merah itu adalah interdisciplinary skills needed. Jadi diperlukan kemampuan yang bersifat interdisipliner. Nah, ini sudah menjadi sebuah pakem baru. Jadi pakem baru dalam menempuh keilmuan, pakem baru dalam meningkatkan kapasitas intelektual manusia itu sekarang adalah sebuah pakem yang dinamakan dengan pakem interdisciplinary. Kenapa? Karena kita berada dalam era kompleksiti. Monodisiplin sudah semakin sulit untuk menemukan relevansinya dalam menyelesaikan persoalan real di lapangan. Karena begitu kompleksnya dimensi-dimensi kehidupan yang ada di sekitar kita. Tidak mungkin hanya didekati dengan satu disiplin ilmu. Monodisiplin itu adalah menjadi sebuah model pedagogis, tapi bukan problem solver. Sekali lagi saya garis bawahi, monodisiplin itu adalah sebuah model pembelajaran, tapi bukan sebuah konsep untuk memecahkan masalah. Karena masalah sesungguhnya bersifat kompleks, dan masalah kompleks hanya bisa diselesaikan dengan interdisciplinary approach. Next, berikutnya. Nah, Pascasarjana ini adalah sebuah institusi pendidikan tinggi yang berangkat dari filsafat interdisciplinary tadi. Nah, di sini ada sebuah abstraksi tentang apa sih keuntungan dari interdisciplinary learning. Interdisciplinary learning ini mengasah kemampuan dari peserta didik untuk bisa memahami persoalan itu bahwa tidak ada satu dimensi masalah yang dihadapi di lapangan. Ambil contoh misalnya ketika kita akan melakukan kegiatan atau kebijakan vaksinasi. Selama ini kebijakan vaksinasi hanya difahami misalnya bahwa disediakan vaksinnya, disediakan nakesnya, kemudian disediakan tempat sama jarum suntiknya, selesai. Ternyata di lapangan apa yang terjadi? Terjadi penolakan dengan berbagai macam opini, terjadi penolakan dengan berbagai macam argumentasi. Kebijakan vaksinasi tidak mempersiapkan institusi yang untuk menangani persoalan
resistensi sosial atau resistensi diskursif dari masyarakat nggak siap. Yang siap itu cuma nakesnya, vaksinnya, alat suntiknya, sama ruangannya. Tapi bagaimana media dipersiapkan untuk secara simultan menyadarkan masyarakat, kemudian influencer disiapkan untuk melakukan edukasi sosial kepada masyarakat, itu nggak siap. Karena dikira kebijakan vaksinasi hanya butuh vaksin, alat suntik, sama nakesnya atau petugas vaksinatornya. Ternyata tidak cukup hanya itu. Ini adalah contoh bagaimana interdisciplinary learning itu benar-benar berorientasi kepada problem solving. Nah, disinilah sebenarnya Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, sebagai peserta didik baru di Pascasarjana Interdisipliner, ini adalah filosofi dari 4 studi yang kita pelajari di sini. Apakah environmental science, apakah itu ketahanan nasional, apakah itu gender atau disability. Keempat-empatnya ini berangkat dari filosofi sistem pembelajaran yang bersifat interdisipliner yang tadi saya katakan. Ini adalah filosofi pembelajarannya, yang ini nanti turun menjadi materi perkuliahannya, turun menjadi metode pembelajarannya, turun menjadi penugasannya, dan turun akhirnya menjadi kapasitas individu lulusan pascasarjana interdisipliner yang harusnya berbeda kualifikasinya dengan pascasarjana monodisipliner. Kenapa? Karena ada hal yang spesifik dari studi interdisipliner yang tidak dimiliki oleh studi-studi monodisiplin. Nah, sehingga nanti mungkin bisa selalu diingat-ingat apa yang sebenarnya ingin asah ya di dalam institusi pendidikan ini. Next, berikutnya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kita harus beradaptasi, dan sekarang kita berhadapan dengan pandemi yang belum berakhir dan kita harus melakukan sistem pembelajaran secara daring. Apakah sistem pembelajaran secara daring ini bisa memfasilitasi tujuan dari filsafat pendidikan interdisipliner tadi? Nah, di sini kita perlu merefresh kembali apa yang kita pahami sebagai pembelajaran daring. Selama ini pembelajaran daring hanya difahami sebagai sistem pembelajaran dengan menggunakan video conference call. Ya, jadi ada dosen pakai Zoom atau pakai Google Meet atau apapun itu, kemudian murid mendengarkan dengan alat yang sama, dikira itu yang dinamakan dengan pembelajaran daring. Apakah benar seperti itu? Nah, pembelajaran daring itu yang seperti kita lakukan sekarang ini, saya berbicara, Anda mendengarkan lewat Zoom, ya, ada yang off cam, ada yang on cam. Ini lumayan, kalau S2, S3 ini masih agak tertib ya. Kalau S1 itu ada yang dimatikan terus tiba-tiba ditunjuk, kamu dinyalakan, ternyata masih sarungan atau apa segala macam. Tapi kalau S2, S3 saya kira nggak ada yang seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu metode saja. Dan kita mengenal metode yang dinamakan dengan metode asinkronus. Nah, metode asinkronus ini jauh lebih kaya sebenarnya, jauh lebih beragam daripada metode sinkronus. Metode sinkronus itu menurut saya tidak ada bedanya dengan kuliah luring, karena yaitu tadi, waktunya sudah ditetapkan, jamnya sudah ditetapkan, dosen berbicara, mahasiswa mendengarkan, ya begitu itu. Mau pakai Zoom, mau di dalam kelas sama. Sehingga delivery materinya kurang lebih juga sama. Lalu di mana kelebihan dari daring? Sebenarnya keunggulan dari daring itu adalah terletak di asinkronusnya, yang itu juga jarang kita eksplorasi. Di situ kita bisa melakukan berbagai macam praktikum secara mandiri, di situ kita bisa melakukan kerja-kerja kolaboratif, ya, teamwork dengan menggunakan daring juga. Di situ kita melakukan data mining, di situ kita bisa melakukan independent study, literatur review, dan sebagainya. Justru yang lebih kaya itu sebenarnya adalah di asinkronus ini. Nah, untuk metode asinkronus ini juga metode evaluasinya juga lebih efektif, karena peserta didik itu secara mandiri dia memproduk sebuah pengetahuan, dia memproduksi sebuah pemahaman, apakah itu dalam bentuk makalah, apa dalam bentuk portofolio, tapi ada sesuatu yang dia produce. Kalau disinkron tidak ada, mahasiswa cuma mendengarkan, paling bertanya, selesai. Tidak ada produksi pengetahuan yang di-create oleh peserta didik. Maka saya katakan sebenarnya metode asinkronus ini jauh lebih kaya daripada metode sinkronus, karena metode sinkronus itu hanya perkuliahan biasa yang didaringkan. Tidak ada perubahan metodologi yang signifikan, hanya medianya saja yang berubah, tapi metodologinya sama. Nah, peluang kita sebenarnya sekarang ini, dan ini yang saya juga dengan Pak Direktur juga mendorong supaya yang asinkronus ini lebih diperkaya. Jadi tidak mesti harus tiap minggu ada Zoom, ya, tiap minggu ada Google Meet, tidak mesti. Kita bisa buat variasi-variasi, dan
sekarang juga sudah ada semacam award, ya, metode pembelajaran kolaboratif secara daring. Nah, pembelajaran kolaboratif itu basisnya adalah asinkronus. Next. Nah, bahkan ini adalah mekanisme secara sinkron seperti tadi saya katakan, ini hanya mengubah saja kuliah biasa dipindah menjadi Zoom. Jadi tidak ada yang istimewa di sini, kita bisa lanjutkan. Berikutnya. Nah, ini adalah proses-proses bagaimana dosen maupun mahasiswa bisa mempersiapkan perkuliahan secara asinkronus yang tadi saya katakan. Jadi dan media teknologi informasi yang tersedia itu sangat-sangat banyak, ya, sangat-sangat kaya. Ambil contoh misalnya kalau kita paling mudah itu mengambil contoh di Kartu Prakerja, ya. Kartu Prakerja itu juga medianya saya lihat juga cukup beragam dan cukup menarik. Ya, tinggal pemanfaatannya aja dan kemudian tindak lanjutnya yang perlu kita kita kopikan. Di sini misalnya Anda bisa lihat Dikti sendiri itu sudah punya program yang dinamakan dengan SPADA, ya, sistem pembelajaran daring. Ya, sistem pembelajaran daring kalau bisa panjangannya itu adalah SPADA, kemudian ada Google Classroom, kemudian di UB itu ada yang namanya LMS. Nah, itu juga bisa kita akses banyak, belum lagi nanti kegiatan-kegiatan di luar ruangan yang lain, kuliah lapang dan sebagainya. Next. Nah, ini adalah prinsip umumnya, ini adalah values, ya, atau nilai-nilai atau kode etik, ya, dalam pelaksanaan kuliah daring. Dan di sini Anda bisa lihat seringkali kemarin misalnya ketika ada beberapa Bapak Ibu di sini juga ada yang hadir, ya, bertanya, ini saya bekerja sebagai PNS di luar pulau bagaimana, tapi saya ingin kuliah di UB dan seterusnya, bisa nggak kuliah secara daring? Jangankan kuliah secara daring saja, ya, bahkan di perkuliahan nanti seandainya pandemi sudah berakhir pun sebenarnya perkuliahan daring ini masih kita gunakan karena memang sudah ada aturannya dari Dikti. Bahkan di era pandemi ini kalau tadi saya katakan ada sinkronus dan asinkronus, itu yang asinkronus diharapkan lebih banyak daripada yang sinkronus, ya, karena kuliah sinkronus itu tadi sebenarnya dia hanya tatap muka biasa saja yang diganti dari kelas menjadi Zoom saja. Nah, tapi yang asinkronus ini yang membutuhkan kreativitas. Kemudian kalau adik-adik atau Bapak Ibu mahasiswa melihat di RPS, di kurikulum, ya, itu kan ada kompetensi apa yang harus dimiliki dan tidak semua kompetensi itu bisa dipenuhi dengan ceramah dan tanya jawab. Banyak kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi dengan metode yang berbeda. Nah, sehingga ceramah dan tanya jawab melalui media dan sebagainya itu hanya menjawab sebagian kecil saja dari kebutuhan metodologis yang seharusnya dilakukan. Nah, di sini katakan, bahkan saya dapat informasi teman-teman di Fakultas Hukum itu dikatakan bahwa di situ Zoom itu maksimal 1 jam, nggak boleh lebih dari 1 jam. Ya, meskipun SKS-nya 3, tapi dia nggak boleh 150 menit. Ya, dia cukup 60 menit, yang misalnya melalui penugasan dan sebagainya. Karena memang dirasakan interaksi secara daring langsung, ya, video conference call itu memang tidak sehat juga secara fisik, konon begitu. Next. Nah, ini pelaksanaan pembelajaran daring, ya, kita ada mekanisme yang nanti bisa dilakukan dan UB khususnya Pasca sudah memiliki tim khusus, ya, menangani, jadi jangan khawatir. Seperti kita lihat sekarang ini tim daring ini adalah portofolio dari kinerja tim daring kita. Jadi bagaimana mempersiapkan materi perkuliahan yang interaktif dan tidak membosankan. Saya kira itu merupakan kerjasama antara dosen pengajar dan tim daring. Tapi pada intinya tim daring ini akan mempersiapkan fasilitas-fasilitas IT yang dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan perkuliahan secara daring, terutama yang bersifat sinkronus. Kalau yang asinkronus itu murni merupakan kreativitas dari dosen pengampu mata kuliah tersebut. Next. Nah, tahapan ini terakhir, saya berbicara terakhir tentang tahapan. Jadi untuk S2 pada dasarnya ada 3 tahap. Dan 3 tahap ini kalau sesuai dengan buku pedoman akademik ini bisa diselesaikan. Jadi saya katakan bisa. Tadi pagi Pak Rektor mengatakan ada bimbingannya yang bisa selesai S2 dalam waktu kurang dari 2 tahun. Buku pedoman kita memang mengatakan seperti itu. Kuliah S2 bisa diselesaikan selama 3 semester. Ya, meskipun umumnya itu selesainya 2 tahun, ya, atau 4 semester, tapi buku pedoman kita memungkinkan untuk menyelesaikan S3 dalam waktu 3 semester.
Jadi kalau adik-adik S2 atau Bapak Ibu yang menempuh S2 ingin selesai dalam 3 semester, asal terpenuhi semua tahapan-tahapan yang di sini itu boleh. Karena memang aturannya memungkinkan untuk diselesaikan selama 3 semester. Jadi 3 semester itu kalau mau diperingkas lagi, hari pertama di semester ketiga itu kalau mau ujian itu bisa, asalkan semua persyaratannya terpenuhi ya. Semua tahapan-tahapan sudah seminar hasil, kemudian sudah ujian proposal dan sebagainya, sudah publikasi. Kalau itu semester 2 plus 1 hari sudah penuhi semua, mau ujian mau lulus bisa, karena itu sudah masuk di semester 3. Nah untuk S3 selanjutnya next, agak berbeda untuk S3 berikutnya. S3 kita tahapannya ada 6 dan secara aturan memang masih terkunci di 6 semester ya, terkunci di 6 semester atau 3 tahun. Tapi sama seperti yang saya sampaikan, masuk semester 6 hari pertama itu kalau memang sudah siap semua, sudah terpenuhi semua persyaratannya, sudah bisa untuk dilakukan ujian akhir. Nah tahapan kita masih agak panjang untuk S3, ya, ini mungkin berbeda dengan kampus-kampus yang lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Pengalaman saya misalnya dulu nggak ada tahapan sama sekali, jadi saya cuma menjadi PhD candidate, kemudian bimbingan-bimbingan, submit, langsung lulus, jadi hanya 2 tahapan saya dulu. Waktu S3. Nah kalau di kita bahkan di beberapa fakultas yang lain 9 tahap ya. Pasca sarjana itu termasuk yang paling ringkes ya. Kita ada 6 tahapan, jadi mulai kualifikasi, proposal, ujian akhir dan sebagainya. Nah ada satu hal yang paling penting di sini, ini kalau ini agak nggak kelihatan ya kotaknya, itu memiliki publikasi sesuai dengan ayat 2 pasal 6 Pertor nomor 52 tahun 2018. Nah, ini untuk semuanya saja calon mahasiswa saya sangat strongly rekomend untuk mencari Pertor ini dan khususnya dibaca itu pasal pasal 6 ya, pasal 6 ayat 2. Itu adalah merupakan sebuah insentif dan ini sebenarnya juga berlaku untuk S2. Kalau mahasiswa berhasil mempublikasikan artikelnya di jurnal terindeks Scopus, maka dia bisa mengurangi tahapan, misalnya dari 6 ini menjadi 5, atau misalkan yang S2 tadi bisa menjadi 2, dari 3 bisa menjadi 2. Kenapa? Karena asal topik yang dari artikel yang ditulis itu sesuai dengan tesis atau disertasinya, maka itu sudah dianggap merupakan bagian dari hasil dari ujian tesis maupun disertasi, sehingga tahapan itu bisa dikurangi. Hanya saja untuk yang S3 itu minimal 2 artikel, untuk yang S2 1 artikel sudah cukup. Oke, saya kira mungkin itu hal-hal prinsip yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau memang ada hal-hal detail yang lebih teknis yang ditanyakan, kita bisa lanjutkan diskusi di sesi berikutnya. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Selanjutnya mari kita simak bersama materi kedua mengenai peraturan dan mekanisme keuangan yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Bapak Andi Kurniawan SPIMN DSC. Perlu kami sampaikan, beliau jenjang pendidikannya S1 di Universitas Brawijaya, jenjang S2 dan S3 di Retsumeikan, Jepang. Baik, kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Andi Kurniawan SPIMN DSC. Disilakan Bapak. Terima kasih waktunya Mbak Fau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kalau tadi Pak Wadir 1 sudah memberikan perspektif gambaran ke Bapak Ibu sekalian tentang secara filosofi apa sebenarnya pendidikan interdisiplin atau multidisiplin yang coba diberikan di Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Dan sekarang itu semua harus di backup dengan fondasi pelaksanaan teknis administrasi yang kuat. Dan saat ini saya akan mencoba menggambarkan secara umum peraturan dan mekanisme keuangan. Hal-hal prinsip yang mudah-mudahan kalau
dicermati dengan baik akan mempermudah dan mendukung proses belajar mengajar yang Bapak Ibu lakukan selama menempuh pendidikan di program Pasca Sarjana Interdisiplin Multidisiplin Universitas Brawijaya. Next slide. Ini adalah beberapa peraturan penting yang seyogyanya Bapak Ibu ingat dengan baik karena merupakan beberapa pondasi peraturan yang sepertinya sepele tapi sering menjadi permasalahan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, setiap semester Bapak Ibu harus melakukan registrasi di awal semester. Oleh karena itu dalam 1 tahun Bapak Ibu akan melakukan registrasi pada semester genap dan semester ganjil. Registrasi sendiri yang Bapak Ibu lakukan tadi terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama, registrasi akademik. Dan yang kedua, registrasi administrasi. Untuk registrasi administrasi terkait dengan pembayaran SPP atau UKT. Sedangkan registrasi akademik berkenaan dengan penyusunan kartu rencana studi. Untuk pembayaran SPP atau UKT sendiri perlu dicatat dengan baik, hanya merupakan bukti telah terdaftar sebagai mahasiswa. Karena seperti yang saya ungkapkan di awal, ini sederhana, simple, tapi masih ada mahasiswa yang miss untuk melakukan ini. Jadi mahasiswa dinyatakan aktif jika telah melakukan registrasi akademik atau pengisian KRS. Membayar SPP atau UKT hanya berarti Bapak Ibu telah melakukan registrasi administrasi. Next slide. Nah, untuk mekanisme secara umum di website kami sudah dijelaskan secara informatif, tapi ini adalah gambaran secara umumnya saja. Mekanisme registrasi mahasiswa, pertama, Bapak Ibu sebagai mahasiswa membayar SPP atau UKT sesuai jadwal kalender akademik. Yang kedua, informasi waktu dan mekanisme pembayaran tersebut dapat diakses, dapat dilihat melalui official website Pasca Sarjana Universitas Brawijaya di www.ppsub.ub.ic.id. Dan ini juga menjadi hal yang simpel tapi sering merepotkan, mohon bukti pembayarannya disimpan. Karena ada kejadian, saya sudah membayar tapi buktinya tidak ada. Nah, proses seperti ini akan memerlukan waktu tambahan yang semestinya tidak perlu dilakukan kalau bukti ini bisa disimpan dengan baik. Dan ini adalah proses umum. Next slide. Apabila proses ini tidak dilakukan, maka akan ada sanksi bagi yang tidak melakukan registrasi administrasi. Sanksi yang pertama, tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Konsekuensi dari tidak terdaftar sebagai mahasiswa, maka tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik pada semester tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa seminar, sudah bisa ujian, tidak bisa dilakukan di semester tersebut, walaupun prosesnya dengan dosen pembimbing sudah selesai. Dan yang poin ketiga ini Bapak Ibu, ini menjadi sangat penting, dan semakin hari, bukan dari kami, tapi dari pusat, dari pemerintah pusat, sudah memberlakukan ini tanpa toleransi. Dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi kepada Bapak Ibu. Jika mahasiswa tidak terdaftar lebih dari 2 semester kumulatif dan berturut-turut, maka dinyatakan putus kuliah atau drop out. Karena kalau Bapak Ibu tidak di drop out, tagihannya jalan terus dan itu tercatat sebagai piutang negara. Maka kami di bagian administrasi keuangan akan ditanya, kenapa bisa ada piutang negara seperti ini? Oleh karena itu peraturan ini akan diberlakukan sehingga perlu mendapat perhatian dari Bapak Ibu sekalian secara hati-hati. Next slide. Nah, sekarang bagaimana kalau ada kejadian yang membuat Bapak Ibu tidak bisa melakukan registrasi atau melakukan pembayaran UKT pada semester berjalan? Ada 3 alternatif. Yang pertama, Bapak Ibu mengajukan penundaan SPP atau UKT. Yang kedua,
mengajukan angsuran SPP atau UKT. Dan yang ketiga, mengajukan cuti akademik atau terminal kuliah. Akan kami jelaskan lebih lanjut. Jadi pada saat nanti ada permasalahan mendesak yang membuat Bapak Ibu tidak bisa melakukan registrasi administrasi, ada 3 alternatif ini yang bisa dilakukan. Next slide. Untuk penjelasan lebih spesifik, ada perbedaan antara cuti kuliah dan terminal kuliah. Cuti kuliah pada prinsipnya adalah penundaan registrasi administrasi yang diajukan paling lambat 1 bulan dari batas waktu registrasi. Jadi kalau Bapak Ibu dalam 1 bulan setelah batas registrasi mengajukan proses ini masih bisa dilayani. Term yang digunakan adalah cuti kuliah. Cuti kuliah pada prinsipnya adalah Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan akademik di mana semester itu tidak diperhitungkan sebagai masa studi. Selain itu, Bapak Ibu tidak dikenakan biaya pendidikan atau UKT. Ini cuti kuliah. Batasnya 1 bulan setelah masa registrasi. Apabila setelah 1 bulan Bapak Ibu kemudian mengajukan tidak aktif kuliah pada semester itu, namanya terminal kuliah. Terminal kuliah pada prinsipnya adalah penundaan registrasi administrasi diajukan setelah 1 bulan berakhir. Kedua-duanya seperti cuti kuliah tadi harus diizinkan oleh rektor, tapi di terminal Bapak Ibu tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan walaupun semester itu tidak diperhitungkan sebagai masa studi. Jadi ini mohon diperhatikan dengan baik-baik dan bisa dimanfaatkan pada saat nanti Bapak Ibu menghadapi persoalan-persoalan terkait dengan registrasi administrasi. Next slide. Ini adalah secara umum bagaimana proses penundaan SPP atau UKT. Bapak Ibu yang pertama mengisi formnya bisa di-download di www.ppsub.ac.id. Kemudian Bapak Ibu mengajukan penundaan, di sini ada contoh form surat yang bisa dijadikan sebagai acuan. Penundaan dilakukan maksimal 1,5 bulan dari masa registrasi. Kemudian proses pengajuannya sendiri paling lambat 2 hari sebelum registrasi administrasi ditutup. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengajukan penundaan lebih lambat dari 2 hari sebelum registrasi, sebetulnya tidak bisa diproses. Dan ini semester ini luar biasa, mungkin terkena dampak pandemi COVID. Banyak sekali mahasiswa baru yang belum kuliah tapi sudah mengajukan penundaan ataupun pengangsuran. Ini pengalaman baru sendiri buat kami. Next slide. Sedangkan ini proses pengangsuran, prinsipnya sama. Bapak Ibu mendownload contoh surat, kemudian batas waktu maksimalnya 1,5 bulan untuk melakukan pengangsuran, kemudian prosesnya juga paling lambat 2 hari sebelum registrasi ditutup. Next slide. Selain terkait pembayaran UKT, ada beberapa pembayaran berkenaan dengan kegiatan-kegiatan penunjang akademik seperti wisuda, deteksi plagiasi, pembayaran publikasi jurnal, legalizer ijazah, dan transkrip ataupun sumbangan alumni. Secara umum prosesnya ada 3 tahapan. Bapak Ibu diminta menghubungi petugas layanan, baik bagian akademik, bagian jurnal, ataupun di bagian deteksi plagiasi. Staf-staf kami yang akan berusaha membantu Bapak Ibu sekalian. Titik tekan utamanya adalah silakan menghubungi staf-staf kami, nanti akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan bagaimana melakukan pembayaran. Tapi sekali lagi yang menjadi persoalan, mungkin di masa luring, masa daring ini beberapa kali informasi itu menjadi lebih susah dipahami gitu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang agak susah memahami instruksi yang diberikan. Kami sarankan dalam kasus ini menghubungi secara personal staf kami. Insya Allah akan dibantu oleh staf kami sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Setelah menghubungi bagian akademik, Bapak Ibu akan diberitahu kemana rekening harus dibayar. Bapak Ibu membayar ke rekening rektor sesuai form dan tarif yang ditentukan oleh SK Direktur. Setelah melakukan pembayaran, Bapak Ibu menyerahkan bukti pembayaran ini ke petugas, ke staf kami. Ini adalah prinsip dasar 3 tahapan bagaimana melakukan pembayaran untuk kegiatan akademik di Pascasarjana Universitas Brawijaya.
Next slide. Ini penjelasan lebih detail dari tadi, kira-kira formnya seperti ini. Official bank partner kami untuk pembayaran ini adalah BNI. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan arahan, prosesnya sama, kira-kira model pembayarannya seperti ini. Dan ini menjadi standar prosedur dalam segala pembayaran. Next slide. Ini adalah beberapa tarif layanan pasca sarjana yang telah ditentukan oleh SK Direktur, dari deteksi plagiasi, sumbangan alumni ataupun publikasi jurnal, dan juga legalisir ijazah dan transkrip. Next slide. Dan Bapak Ibu, ini mungkin penutup dari saya. Pendidikan pasca sarjana, terutama master dan doktor, adalah pendidikan sekunder dan tersier dalam program pendidikan di Indonesia. Sehingga berbeda dengan perlakuannya untuk anak-anak kita, adik-adik kita di S1. Secara konsep, seharusnya kita yang mensupport biaya pendidikan S1. Tapi kalau kita tidak menyikapi ini dengan bijak, bisa-bisa malah kita yang memaksa anak-anak kita, adik-adik kita untuk mensupport biaya pendidikan di S2 dan S3. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan nanti bisa diperjelas melalui tanya jawab ataupun penjelasan dari staf-staf kami yang insya Allah akan standby membantu Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung di Universitas Brawijaya, semoga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian penyampaian materi oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Selanjutnya materi terakhir, mari kita simak bersama terkait sosialisasi produk layanan Bank Syariah Indonesia oleh Grup Head Card Business Ibu Rima Dwi Permatasari, dan telah hadir di tengah-tengah kita juga, selamat bergabung, Area Manajer Malang Bapak Muhammad Endri Julkifli, Bapak Jumartono, Area Retail and Transaction Manager, dan pimpinan BSI KC Malang Suprapto Bapak Jainal Arifin. Baik, kami persilakan kepada Ibu Rima Dwi Permatasari untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Merupakan suatu kehormatan bagi saya hadir dalam acara ini. Perkenalkan, saya Rima dari Bank Syariah Indonesia. Perkenankan juga saya menyapa Bapak Profesor Marjono, Direktur Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Bapak Fadilah Putra PhD, Wakil Direktur 1, Bapak Andi Kurniawan DSC, Wakil Direktur 2, mahasiswa baru Pasca Sarjana S2 dan S3 Universitas Brawijaya, Bapak Ibu Kepala Program Studi dan Dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, juga teman-teman dari BSI dari Malang, Pak Endri, Pak Jumartono, dan Pak Zainal Arifin. Baiklah, pemaparan saya pada siang hari ini adalah mengenai satu produk Bank Syariah Indonesia yang bernama BSI Hasanah Card. Boleh ditampilkan materinya? Materinya boleh ditampilkan? Baik, terima kasih. Kalau dilihat di slide ini, BSI Hasanah Card merupakan partner transaksi hijrah. Tapi sebelum ke sana mungkin saya mau sedikit menjelaskan mengenai Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah kami telah menyelesaikan proses legal merger pada tanggal 1 Februari 2021 yang lalu. BSI atau Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari 3 bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Boleh selanjutnya slide-nya? Boleh lanjut?
Boleh dilanjutkan? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau dilihat dari sini, merger Bank Syariah Himbara, kami sering disebut seperti itu. Ini diharapkan menghasilkan bank syariah yang lebih kuat. Ini merupakan mandat dari pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki satu bank syariah yang bukan hanya berprestasi di level nasional, tapi juga diharapkan berbicara di kancah global internasional. Setelah merger, posisi Bank Syariah Indonesia berada di urutan ke-7 dari sisi total aset perbankan di Indonesia. Dan dari sisi kapitalisasi market share sekitar 2,6%. Dan sebenarnya kami berharap dari sini, dari tepakan ini, kami bisa menjadi bank yang berbicara di kancah global. Karena memang skala ekonominya membesar, boleh lihat next selanjutnya, slide. Dari skala ekonomi membesar, kapasitas meningkat. Kalau dilihat dari sisi aset, saat ini kami berada di 240 triliun, dengan DPK sekitar 210 triliun, lalu kemudian equity sekitar 21,74 triliun, itu membuat kami menjadi bank buku 3 saat ini dan sebentar lagi bank buku 4 insya Allah. Lalu kemudian dari sisi jaringan ada sekitar 1.365 outlet dan dengan sumber daya manusia sebesar 20.000 pegawai. Jadi dengan kekuatan yang lebih besar ini, insya Allah kami harapkan syiar perbankan syariah di Indonesia dengan majority penduduk muslim ini akan lebih banyak berkembang, lebih banyak menghasilkan kemaslahatan untuk umat. Nah, salah satu produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia itu adalah BSI Hasanah Card. Hasanah Card ini adalah, next slide selanjutnya, adalah kartu kredit syariah. Slide-nya mungkin bisa yang selanjutnya. Ya. Jadi BSI Hasanah Card ini adalah kartu kredit syariah dan saat ini merupakan kartu kredit syariah satu-satunya yang dimiliki atau diissue oleh bank syariah di Indonesia. Jadi kalau dilihat pemaparan mengenai BSI Hasanah Card ini adalah secara umum, secara kasat mata, ini bentuknya adalah kartu kredit. Dapat digunakan sebagaimana layaknya kartu kredit. Tetapi akad-akad yang mendasarinya adalah akad-akad syariah. Prinsipnya juga syariah. Selanjutnya, boleh slide. Selanjutnya, ya. Jadi BSI Hasanah Card ini kami merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 54 DSN MUI 10 tahun 2006, di mana hal-hal yang terkait penerbitan kartu kredit diatur dalam fatwa tersebut, termasuk diantaranya akad-akad yang mendasari. Akad-akad yang mendasari adalah akad kafalah, yaitu akad yang menjamin cardholder mempergunakan kartu kredit syariah tersebut dimanapun dia berada, sesuai dengan coverage provider yang saat ini kami bekerja sama dengan Mastercard. Lalu ada juga akad court. Akad court basically adalah akad yang memitigasi apabila pemilik kartu kredit mau menarik kartu kredit itu tunai. Lalu adalah akad ijaroh. Akad ijaroh adalah basically adalah akad sewa. Jadi kalau misalnya kartu kredit konvensional itu akadnya adalah bunga berbunga, kalau kartu kredit syariah milik BSI itu akadnya adalah akad ijaroh, kafalah, dan qard. Selanjutnya. Nah, mungkin pertanyaannya, kalau pemakaiannya sama, dari sisi kasat mata sama, apa sih yang membedakan kartu kredit syariah dengan kartu konven? Jadi pada slide ini saya akan mengutarakan bahwa yang pertama, dasar hukum.
Dasar hukumnya adalah dasar Undang-Undang Perbankan, hukum positifnya adalah Undang-Undang Perbankan. Sementara untuk BSI Hasanah Card, dasar hukumnya selain Undang-Undang Perbankan, kita juga mengacu kepada Undang-Undang Perbankan Syariah dan juga fatwa DSN yang telah saya sebutkan tadi. Dari sisi provider tidak ada perbedaan, ya. Kami saat ini memang hanya memiliki satu provider, tapi dari sisi hukum syariah tidak dihalangi memiliki provider yang sama banyaknya dengan kartu konven. Lalu kemudian dari sisi perjanjian atau akadnya berdasarkan bunga untuk kartu konven, tetapi untuk syariah akadnya adalah akad syariah, kafalah, ijarah, dan qard. Ketentuan penggunaan, nah ini yang menarik mungkin Bapak Ibu. Ketentuan penggunaan untuk kartu konven tidak dibatasi, artinya kartu konven ini dapat dipergunakan di mana saja tanpa ada pembatasan usage. Sementara untuk kartu BSI Hasanah Card atau kartu kredit syariah ada pembatasan. Pembatasannya di mana? Pembatasannya adalah kartu ini tidak dapat ditransaksikan di tempat-tempat yang tidak sesuai syariah atau disebutnya merchant non halal kalau kami sebutnya. Jadi tidak dapat dipergunakan di transaksi seperti di diskotik, tempat judi, bar, atau merchant non halal lainnya. Kami punya klasifikasi apa sih yang disebut merchant non halal atau merchant halal tersebut. Lalu kemudian pendapatan bank yang membedakan adalah kami tidak mengenakan denda keterlambatan. Artinya bila Bapak Ibu telat 1 hari gitu ya, mungkin karena lupa atau kesibukan membayar kartu kredit syariah. Kalau di kartu konven kan biasanya ada denda keterlambatan, walaupun 1 hari keterlambatan. Nah, untuk kartu kredit syariah, denda keterlambatan ini kami tiadakan. Kami tiadakan karena untuk lebih kafah menjalankan prinsip-prinsip syariahnya. Lalu kemudian selanjutnya dari perbedaan yang ada di kartu konven dengan kartu syariah adalah dari sisi tadi penggunaan sudah, lalu kemudian dari sisi pendapatan sudah, lalu kemudian ada cash collateral. Cash collateral ini kami berikan khusus kepada mereka yang sebenarnya ingin memiliki kartu kredit, tapi dari sisi Undang-Undang Bank Indonesia terkait dengan sumber penghasilan belum memenuhi. Nah, kami mitigasi dengan kartu klasik, di mana kartu klasik ini menerapkan cash collateral. Nah, selanjutnya ini adalah daftar blokir merchant non halal yang membatasi usage atau penggunaan kartu kredit syariah tersebut. Jadi kami tidak dapat digunakan di bar, disco, ataupun lounge yang menjual minuman keras. Lalu kemudian toko minuman keras sendiri, dating dan escort service juga nggak bisa, dan kemudian gambling transaction. Kemarin sempat ada yang bertanya kepada saya kalau untuk game online gitu masih bisa atau enggak. Nanti ini kita akan lihat apakah merchant di game online itu termasuk merchant yang kategori non halal atau tidak. Kalau misalnya masuk ke kategori non halal tidak dapat dipergunakan. Jadi Bapak Ibu, banyak juga orang tua yang memiliki anak yang bersekolah di luar kota untuk memiliki kartu ini, karena apabila terjadi hal-hal yang sifatnya darurat, kartu ini dapat dipakai. Tetapi dalam satu hal yang lain, orang tua dapat memantau pemakaian kartu ini, karena kartu ini tidak dapat dipakai untuk transaksi yang tidak sesuai syariah tersebut. Selanjutnya, nah seperti layaknya kartu kredit, ada 3 jenis kartu Hasanah Card yang kami miliki. Yang pertama adalah Classic Card, Gold Card, dan Platinum Card. Kalau kita lihat dari sisi limit yang akan membedakan jenis-jenis kartu tersebut. Kalau Classic, limitnya memang untuk kebutuhan sehari-hari secara prinsip, yaitu 4-6 juta rupiah. Lalu kemudian untuk Gold Card sampai dengan 30 juta rupiah. Sementara untuk Platinum Card sampai setinggi-tingginya 900 juta rupiah. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa kartu kredit bisa sebesar ini ya, sekitar 900 jutaan.
Jadi dalam prakteknya untuk BSI Hasanah Card ini banyak juga dipergunakan untuk operasional, apalagi kami telah dipilih oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai penyelenggara kartu kredit pemerintah atau KKP yang sifatnya syariah. Nah, karena memang satu-satunya kartu kredit syariah yang ada itu di BSI, maka penggunaan KKP ini banyak juga dipergunakan untuk segmen Platinum Card untuk limit-limit yang cukup besar. Selanjutnya, nanti mungkin akan ada penjelasan mengenai usage kartu kredit syariah ini selain peruntukannya dipergunakan untuk peruntukan yang sifatnya rutin. Ya. Kalau dilihat dari slide ini, basically fasilitas dan fitur Hasanah Card ini sama seperti kartu konven biasa. Tetapi ada satu fitur yang namanya Smart Sodako dan Smart Donation. Jadi selain tagihan rutin yang biasa ditawarkan oleh produk kartu kredit konvensional, mungkin seperti tagihan PLN, Telkom, atau TV berlangganan, ya TV kabel dan lain-lain. Kami juga memiliki fitur tersebut, tetapi ada tambahan yaitu Smart Sodako. Smart Sodako adalah fitur pembayaran sodako setiap bulan melalui Lazis yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Pada saat ini yang sudah bekerja sama adalah Basnas, ACT, Dompet Duafa, dan Rumah Zakat. Kalau misalnya dari Universitas Brawijaya juga memiliki Lazis, dapat juga bekerja sama dengan kami, di mana peruntukan untuk ZIS-nya itu dapat disumbang dari BSI Hasanah Card melalui pemakaian yang rutin. Jadi debitnya itu sudah sifatnya sudah rutin. Kita sebutnya sodakoh bulanan. Nah, selain dari Smart Sodako, sebagai slide selanjutnya, tolong. Sebagai partner transaksi hijrah untuk Universitas Brawijaya, kami dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, BSI Hasanah Card ini digunakan sebagai kartu operasional university. Lalu yang kedua, sebagai kartu untuk seluruh sivitas akademika Universitas Brawijaya. Jadi bisa dipakai untuk yang sifatnya institusi, yaitu sebagai kartu operasional. Bisa juga dipakai sebagai kartu untuk ya selayaknya kartu kredit yang pakai dari seluruh sivitas akademi. Nah, sebenarnya ada satu lagi fitur yang dapat dipakai untuk Universitas Brawijaya, di mana dalam peruntukannya ini sangat erat dengan pembayaran UKT. Jadi mulai tahun 2020 kemarin, kami bekerja sama dengan beberapa universitas perguruan tinggi negeri agar UKT-nya itu dapat dibayarkan melalui kartu kredit. Gitu. Nah, ini juga merupakan satu solusi karena selain pembayaran UKT-nya digunakan via kartu kredit, pembayaran UKT-nya juga dapat dicicil. Gitu. Jadi tidak perlu lagi uang uang tunai, tidak perlu lagi tunai untuk pembayaran UKT tersebut. Nah, program khusus Universitas Brawijaya untuk program Hasanah Card secara teknis akan disampaikan oleh tim kami, Ibu Yususilawati, yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Mohon izin supaya secara teknis dapat menjelaskan apa sih program khusus yang diberikan oleh BSI Hasanah Card kepada Universitas Brawijaya. Silahkan Ibu Yus. Ya, makasih Ibu Rima. Saya izin melanjutkan ya. Terima kasih Bapak dan Ibu dan sekalian. Izin menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rima. Mungkin karena waktunya juga sudah sangat mepet ya, jadi kita akan memperkenalkannya dengan cara yang singkat. Oke, bisa lanjut.
Ya, kali ini BSI Hasanakad bekerjasama dengan Universitas Brawijaya ini kita memberikan untuk program itu dengan dua skema, yaitu program referral, yaitu untuk program akuisisi BSI Hasanakad, dan yang kedua adalah program cicilan uang kuliah tunggal atau UKT yang seperti disampaikan Ibu Rima sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, apa sih program referral ini? Program referral ini adalah program akuisisi untuk BSI Hasanakad, di mana kita akan memberikan fee bagi mahasiswa kampus UB ya, yang berhasil mereferalkan BSI Hasanakadnya kepada dosen, staf, atau mahasiswa lainnya secara kolektif. Nah, program ini kita berikan reward. Jadi di sini ada 3 skemanya. Untuk yang dengan minimal 3 aplikasi, untuk yang bisa sampai di approve, itu nanti akan mendapatkan nilai rewardnya itu senilai Rp80.000 per kartu, dan untuk yang 4 sampai dengan 5 kartu itu mendapatkan Rp90.000 per kartu, dan yang di atas 5 kartu itu akan mendapatkan reward sebesar Rp100.000 per kartu. Nah, fee ini akan kita berikan kepada mahasiswa yang berhasil melakukan pembukuan atau mengisi aplikasi BSI Hasanakad sampai status kartu tersebut disetujui. Pesertanya, karena memang ini adalah kita buka untuk Universitas Brawijaya, maka di sini adalah pesertanya untuk mahasiswanya itu sendiri. Untuk periode programnya sendiri, ini nanti kita akan sesuai dengan konfirmasi dengan pihak UB-nya ya. Kita akan mulainya kapan untuk di program ini. Next. Nah, syarat dan ketentuannya apa nih untuk program ini? Satu, yaitu program hanya berlaku di Universitas Brawijaya. Lalu yang kedua, fee akuisisi ini akan diberikan kepada mahasiswa Universitas Brawijaya secara perorangan atau berdasarkan aplikasi yang memang sudah disetujui. Yang ketiga, jumlah minimal pembukaan BSI Hasanakad yaitu 3 aplikasi. Jadi untuk bisa mendapatkan reward ini, nanti Bapak dan Ibu sekalian, batas minimalnya adalah 3 aplikasi. Yang selanjutnya adalah pemberian limit dan post approval pada BSI Hasanakad tetap akan mengacu kepada ketentuan PBI. Dan yang selanjutnya adalah untuk syarat calon pemegang kartu BSI Hasanakad adalah memiliki minimum take home pay sebesar Rp3 juta. Lalu yang kedua, jika take home pay-nya itu kurang atau sama dengan 10 juta, maka akan berlaku ketentuan, yaitu maksimal kepemilikan kartu kredit dari 2 issuer atau akumulasi seluruh issuer maksimal 3 kali take home pay. Yang selanjutnya adalah usia minimum adalah 21 tahun atau telah menikah untuk kartu utama ya. Lanjutnya adalah usia minimum 17 tahun untuk kartu tambahan. Dan selanjutnya tidak masuk dalam kolektivitas 2 ke atas dalam laporan BI checking. Lalu untuk syarat selanjutnya, realisasi perolehan atas program akuisisi akan dilaporkan secara berkala, yaitu setiap akhir bulan ke PIC yang ada di Bank BSI-nya ya. Lalu selanjutnya, fee akan diberikan kepada mahasiswa Unbrau yang akan kita berikan setiap bulan pada minggu kedua di bulan berikutnya. Nah, untuk program referral hanya seperti itu untuk penjelasannya. Nanti kalau mungkin untuk bisa lebih detail, kita akan bisa mengkomunikasikan ini mungkin lebih lanjut ya. Yang selanjutnya adalah ini terkait dengan pembayaran UKT. Jadi di sini kita memang seperti yang tadi Ibu Rima pernah info, bahwa dari BSI ini kita sudah menjalin kerjasama dengan beberapa universitas, antara lain adalah dari UGM, Unpad, Unisba, dan yang saat ini dengan ITB sedang masih on progress, dan insya Allah mungkin nanti ke depannya kita akan bekerjasama juga dengan Universitas Brawijaya ini. Nah, apa ini programnya? Yaitu program pemberian keringanan dalam hal pembayaran uang kuliah tunggal kepada mahasiswa atau orang tua mahasiswa dengan mekanisme cicilan 0% menggunakan BSI Hasanakad selama 3 bulan. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian akan kita beri keringanan, misalnya untuk pembayaran uang kuliah senilai 30 juta gitu ya, itu nanti akan bisa dicicil selama 3 bulan dengan 0%. Nah, untuk program ini pun karena mungkin untuk yang saat ini baru
baru dimulai ya. Nanti kalau itu kita akan menunggu konfirmasi dari pihak kampusnya apakah akan kita mulai di bulan apanya, itu tergantung dengan kesepakatan setelah ini. Nah, peserta programnya ini adalah dari sisi mahasiswa itu sendiri ataupun mungkin dari orang tua mahasiswanya. Terus syarat dan ketentuan program ini adalah seperti mungkin sama yang seperti tadi ya, program ini hanya berlaku di Universitas Brawijaya atas pembayaran UKT atau biaya pendidikan atau program spesialis. Yang kedua, program berlaku untuk seluruh jenis BSI Hasanakad, entah itu klasik, gold, atau platinum. Yang ketiga, cicilan atas pembayaran UKT atau biaya pendidikan dan spesialis dengan tenor 3 bulan ini menggunakan BSI Hasanakad tentunya ya. Dan ini promo ini tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya. Selanjutnya. Ya, mungkin sudah selesai pemaparan dari saya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui chat, nanti kita coba bisa bantu jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mbak Yus. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan mengenai BSI Hasanakad. Ya, apabila ada pertanyaan nanti kita coba jawab di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian dari PT Bank Syariah Indonesia sebagai pemateri terakhir pada kegiatan Ordik siang hari ini. Baik Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa didiskusikan pada kesempatan kali ini. Atau saya bantu bacakan, ada beberapa pertanyaan melalui kolom chat, Bapak izin. Untuk subjurnal, apakah harus sebagai main author atau boleh co-authors karena bagian dari tim dengan judul sesuai atau terkait bahan ujian disertasi? Mohon penjelasan tentang publikasi. Oh, ini yang pertanyaan kedua ya Mbak Hermin ya. Sebentar. Oh, sudah dijawab. Kemudian dari S3 Ilmu Lingkungan atas nama Ibu Eri Farida, untuk publikasi apa ada persyaratan atau standar media sebagai sarana untuk publikasi jurnal? Terima kasih, salam sehat. Sudah dijawab juga, J. Untuk pertanyaan ketiga, mohon izin bertanya terkait dengan penentuan dosen KATPD dan promotor. Apakah dosen KATPD berarti juga sebagai dosen promotor? Apakah boleh jika publikasi dilakukan pada saat KATPD dan apakah ini bisa diakui? ONJ, nanti detail jawabannya bisa diparalel dengan diskusi paralel bersama KPSJ. Ada pertanyaan lagi terkait dengan UKT. Apakah di saat semester 1 sudah bisa mengajukan angsuran UKT atau penundaan UKT, Bapak? Yang pasti begini, ada mekanisme yang bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu yang memiliki kendala, terutama di pandemi COVID. Jadi silahkan mengajukan dengan batas maksimal pengajuan adalah dilunasi dalam 1,5 bulan. Jadi pada prinsipnya silahkan Bapak Ibu mengajukan, tapi tentu saja kami akan mencermati dengan baik. Karena pengangsuran ataupun penundaan akan kami berikan untuk benar-benar kepada mahasiswa yang membutuhkan. Kemudian langsung bahwa tadi ada pertanyaan kedua, saya masih ngetik mencoba menjawab. Pada prinsipnya Hasanakad tidak diwajibkan, tapi ini adalah upaya Universitas Brawijaya bekerja sama dengan BSI yang kebetulan mempunyai program yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa Universitas Brawijaya terkait dengan UKT. Dan kami melihat program yang ditawarkan oleh BSI bisa dimanfaatkan, bisa diakses dan menjadi bagian dari upaya kami memberikan alternatif-alternatif pada mahasiswa berkenaan dengan pengangsuran ataupun penundaan UKT. Begitu mungkin. Terima kasih, Mbak Fo. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi di kolom chat? Tidak ada, Nji.
Jika ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu bisa nanti di sesi diskusi paralel bersama KPS masing-masing program studi setelah acara ini berlangsung. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada beliau-beliau selaku pemateri pada kegiatan Ordik siang hari ini. Kita berikan aplaus. Terima kasih kepada Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2, dan perwakilan dari PT Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti bersama penyampaian pesan dan harapan oleh perwakilan mahasiswa peserta Ordik, Bapak Emiliano Maria Gusmao de Oliveira, STMN Emling, dan Bapak Elmi Kurniarto Widodo, STMT. Bom dia a todos. Espero kata kita rotu ihane, condição no saudine bem magdia. Pertama-tama, puji syukur panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih diberikan kesempatan dan umur panjang untuk bisa mengikuti aktivitas Ordik ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada Universitas Brawijaya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Salam hangat untuk kita semua. Saya Emiliano de Oliveira, asal Timor Leste. Profesi saya sebagai konsultan lingkungan di Timor Leste. Saat ini saya mengambil program Doktor Ilmu Lingkungan di Universitas Brawijaya. Kesan pertama saya yang saya dapat di Universitas Brawijaya ini karena layanan diberikan sangat bagus, sangat welcome, dan responsif, dapat menjelaskan mengenai proses administratif dan perizinan pendidikan bagi warga negara asing. Alasan memilih Universitas Brawijaya juga karena salah satu universitas yang terbaik di Indonesia dan terakreditasi. Harapan saya ke depannya, semoga banyak mahasiswa asing yang mendaftar di Universitas Brawijaya. Semoga ilmu yang akan kami dapat di Universitas Brawijaya bisa bermanfaat dan juga sebagai bekal bagi kami untuk menghadapi perkembangan zaman, sehingga dapat kami terapkan di daerah kami masing-masing, dan tentunya sebagai acuan juga untuk negara saya Timor Leste. Sekian dari saya, selamat pagi, jaga kesehatan dan tetap semangat. Obrigado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmi Kurniarto, mahasiswa baru program Pascasarjana Universitas Brawijaya tahun ajaran 2021 ini di program Doktoral Ilmu Lingkungan. Menjadi bangga dan sangat bersyukur bisa bergabung di Universitas Brawijaya melalui program Pascasarjana untuk tahun ajaran 2021 ini. Kesan saya mulai pendaftaran dilayani dengan sangat baik, kemudahan cara melaksanakan proses administrasi sampai dengan tahapan wawancara dan dinyatakan diterima menjadi mahasiswa baru di Universitas Brawijaya. Kesan ini sangat mengena di hati kami, khususnya saya, karena pelayanan yang sangat memuaskan dari pihak administrasi dan segenap tanggapan dan respon dari sivitas akademika di Universitas Brawijaya. Terima kasih untuk pelayanan administrasi dan akademik. Harapan saya ke depan, semoga kami bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar, sukses, dan sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu dosen yang ada di Universitas Brawijaya. Harapan kami, Universitas Brawijaya ini menjadi universitas yang besar, benar-benar menjadi rujukan di tingkat nasional dan internasional sesuai dengan motonya membangun kemuliaan di masa mendatang, di masa depan. Terima kasih. Harapan kami untuk ke depan kami bisa menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu dan mohon dukungan dari Bapak Ibu dosen, pembimbing dan pengajar nanti di masa pendidikan kami di Universitas Brawijaya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya penyampaian pesan dan harapan oleh perwakilan mahasiswa tadi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan Ordik pada hari ini. Perlu kami sampaikan, berikutnya kami arahkan Bapak Ibu untuk mengikuti diskusi paralel bersama Bapak Ibu Ketua Program Studi. Link Zoom akan dibagikan oleh rekan-rekan panitia sesuai masing-masing program studi.
Kami mohon maaf jika pelaksanaan kegiatan hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan harapan kita bersama, semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa bertatap muka di kampus yang kita banggakan ini. Kami sampaikan terima kasih kepada direksi, pimpinan dan pengelola, panitia dan pihak-pihak terkait yang telah membantu menyukseskan acara Ordik hari ini. Sekali lagi, selamat datang mahasiswa baru Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Selamat berproses, semoga Allah mudahkan. Pasca Sarjana, satu kata, satu jiwa, Pasca Sarjana Jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tak umumin foto. Oh, foto di sini. Monggo Bapak Ibu KPS bergabung foto bersama dengan Bapak Direktur dan Wakil Direktur. Bu Hartati. Sehat ya Bu? Postgraduate Brawijaya University, located in the city of Malang, East Java. We are ready to guide with the various study programs. and Development Research Management Program, Doctoral Program in Environmental Science, and National Defense Insight. The Women's Studies Master Program.